Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Vika Ardila, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di bab 1 ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Teks laporan yang dalam bahasa Inggris disebut report berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil observasi. Sebenarnya, teks laporan dan teks deskripsi berbeda. Perbedaan yang paling menonjol di antara keduanya terletak pada sifatnya, yaitu bahwa teks laporan bersifat global atau universal, sedangkan teks deskripsi bersifat unik dan individual. Nah, di bab 1 ini diberi judul Mengobservasi Kekayaan Laut Indonesia. Yang pertama, pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. B. Interpretasi teks laporan hasil observasi. C. Struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. D. Penyusunan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi dan ciri-cirinya. Teks laporan hasil observasi atau report berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Adapun ciri-ciri teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. D. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Selanjutnya, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Selanjutnya, G. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Selanjutnya, interpretasi teks laporan hasil observasi, yaitu meliputi ringkasan teks laporan hasil observasi, kemudian simpulan fungsi teks laporan hasil observasi. Langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi. Yang pertama, memahami isi teks. Yang kedua, menemukan pokok-pokok informasi dalam teks hasil observasi. Selanjutnya, mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam paragraf. Simpulan teks hasil laporan observasi. Interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Dalam hal ini adalah teks.
Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. C. Struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi meliputi 1. Definisi umum. Definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Yang kedua, definisi bagian. Definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan rinci. Yang ketiga, definisi manfaat atau perilaku. Definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan, biasanya untuk benda mati. Sementara itu, untuk mendefinisikan benda hidup, definisi yang digunakan adalah definisi perilaku. Yang keempat, penutup atau simpulan. Penutup atau simpulan merupakan bagian rincian akhir teks laporan hasil observasi. Penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis tentang objek yang dibahas. Penutup atau simpulan bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kata, frasa, verba, dan nomina. Yang kedua, kalimat definisi dan deskripsi. Yang ketiga, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. D. Penyusunan teks laporan hasil observasi. Gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Kemudian menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan kaidah kebahasaan. Gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Sebuah tulisan atau teks terdiri atas gagasan pokok dan gagasan penjelas. Sebelum menyusun teks laporan hasil observasi, Anda diharuskan menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas teks laporan hasil observasi yang akan Anda susun. Mengembangkan teks dimulai dengan menuliskan gagasan-gagasan pokok terlebih dahulu. Setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi satu paragraf. Langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menentukan topik masalah yang akan diamati atau diteliti. Yang kedua, merencanakan cara menyelesaikan masalah. Yang ketiga, melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. Yang keempat, meneliti ulang hasil pengamatan. Selanjutnya, membuat kerangka laporan hasil observasi. Yang keenam, menyusun laporan hasil observasi. Yang terakhir, membenahi laporan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan di bab 1 ini. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.